Selama 3 hari ke depan, saya hanya akan makan apa yang bisa saya tangkap di beberapa medan paling berbahaya dan ekstrim di dunia. Petualangan ini dimulai sekarang juga. Kami baru saja mendarat di salah satu pantai paling gila di planet bumi. Dan selama 3 hari ke depan, saya akan mencari makanan saya sendiri. Jika saya tidak mendapatkan apa-apa, saya akan kelaparan setiap hari. Senjata yang digunakan akan semakin sulit dan juga kami harus menangkap hewan baru setiap hari. Saya sama sekali tidak tahu apa yang akan kami hadapi selama 3 hari ke depan. Tapi saya akan mengambil apapun yang bisa saya dapatkan karena saya tidak mendapat bantuan di sini, bro. Senjata yang saya gunakan adalah beberapa senjata tersulit yang bisa digunakan untuk mencari makanan. Sekarang, ini teman-teman adalah yang kita sebut sebagai tombak tangan atau Hawaiian sling. Ada karet kecil di bagian belakangnya, kamu tarik ke depan lalu lepaskan. Dan semoga itu adalah cara kita mendapatkan hewan, oke? Sekarang, saya menurunkan ransel saya karena saya keringatan parah. Kalau kalian lihat di belakang saya, ada tanjung berbatu besar. Nah, kalau kalian ikuti ke sana, itu sebenarnya tempat terumbu karangnya berada. Dan dari sana teman-teman, semoga kita bisa snorkeling mengelilingi area itu dan menemukan ikan-ikan yang indah. Sekarang air sedang pasang naik, dan itu berarti banyak hewan yang datang, bergerak masuk, dan mencari makan di sekitar terumbu itu. Kita bisa mendapatkan makanan untuk hari pertama. Saya ingin melihat apakah kita bisa membuat api di pantai ini. Tapi teman-teman, saya tidak mau terlalu percaya diri dulu, karena senjata yang kita gunakan ini sangat-sangat sulit, dan kedepannya akan semakin sulit. Kita akan menyebut tempat ini sebagai rumah kecil kita. Ini keren banget, kita dikelilingi pohon kelapa di mana-mana. Saya akan langsung pakai wetsuit ini sekarang. Ini akan melindungi saya dari luka-luka akibat terumbu karang. Ada sesuatu yang disebut karang api, dan pada dasarnya itu seperti karang lunak yang ada di luar sana, dan kalau kau menyentuhnya, kulitmu benar-benar akan terasa terbakar. Nanti saat kita sudah di sana, saya akan tunjukkan ke kalian seperti apa bentuknya. Sebenarnya saya agak gugup sekarang, karena setiap kali saya melakukan tantangan seperti ini, saya selalu berakhir menyantap salah satu hewan paling aneh yang pernah ada. Semoga saja saya tidak sakit atau kena penyakit seumur hidup. Rasanya benar-benar seperti saya ada di film Avatar sekarang. Ayo kita lihat apakah kita bisa mendapatkan makanan. Oh, lihat itu. Lihat benda itu. Oh, tidak mungkin saya makan itu di hari pertama. Sampai jumpa. Wuhu, kita dapat satu.
Kita berhasil teman-teman, kita sudah mendapatkan semacam makanan. Tapi saya kasih tahu, ini bukan pertanda baik. Kalau ukurannya sekecil itu dan bisa masuk ke celana, tapi tidak apa-apa, saya sudah biasa dengan barang-barang kecil di celana saya. Biar saya tunjukkan ke kalian apa yang kita dapat di sini. Ini teman-teman yang kita sebut ikan mertua. Katanya rasanya begitu buruk sampai-sampai harus dikasih ke mertua, bro. Tapi ikan ini juga disebut ikan bibir manis bercorak. Kalian bisa lihat di dalam mulutnya. Di situ warnanya merah terang dan itulah kenapa disebut ikan bibir manis. Dia bukan monster, tapi memang begitu. Ada jenis makanan, ini yang kita sebut ikan tupai. Di Australia kita bilang kalau warnanya merah berarti enak. Karena ikan merah seperti ini rasanya benar-benar luar biasa. Jadi yang itu akan dipanggang di atas api, itu cuma jadi camilan kecil saja. Teman-teman, ikan-ikan ini jelas nggak cukup buat saya. Besok kita harus dapat sesuatu yang lebih bagus, 100%. Oke, sekarang kita akan masuk ke semak-semak dan mengumpulkan banyak barang. Teman-teman, tombak tadi itu sama sekali nggak berguna, kayak badut di pemakaman. Benda itu benar-benar nggak berguna, nggak ada jangkauannya sama sekali. Saya sudah coba membidik, kalian lihat sendiri, ada jobfish dan macam-macam ikan lain. Itu benar-benar lemah, nggak ada tenaganya, sama sekali nggak berguna. Tapi sudahlah, besok saya nggak mau mikirin itu lagi, kita punya senjata baru. Katanya malah bakal makin sulit. Saya nggak tahu gimana bisa lebih sulit dari itu. Tapi ya begitulah. Setidaknya kita masih punya makanan. Jadi sekarang keadaannya masih bisa lebih buruk. Lihat ini. Saya nyalakan api lagi di sini, tepat di samping pohon palem ini. Keren, pas banget. Kita sudah kumpulkan banyak kayu. Yang mau kita lakukan sekarang adalah masuk ke semak-semak, cari apakah kita bisa menemukan bahan penyala api. Kita mulai kehabisan cahaya, nggak banyak cahaya yang tersisa. Matahari itu mulai terbenam. Saya mau lihat teman-teman, apakah kita bisa cepat-cepat ambil bahan penyala api. Saya mau masak ini sebelum benar-benar gelap. Itu pasti banget, kayu bakar kecil itu pasti langsung nyamber. Jadi, ayo kita sulut. Kita punya daun pohon palem ini. Wah, tempat ini keren banget bro. Dan kita punya makanan untuk hari pertama. Nggak nyangka banget. Memang nggak banyak, tapi kita punya sesuatu. Kita taruh kayu bakar kecil kita di sini. Bikin sedikit tempat api unggun. Wah, kita harus masak bro. Lihat panasnya keluar dari situ. Wah, panasnya sampai ke aku. Gimana menurutmu, bro? Apinya lagi mantap. Oh, inilah yang kita tunggu-tunggu sekarang. Teman-teman, apinya sudah menyala. Kita hampir siap untuk langsung meletakkan ikan kita di atasnya. Aku mau tunggu apinya agak mengecil dulu supaya panasnya merata. Soalnya aku nggak mau ikan-ikan ini terlalu matang. Teman-teman, aku nggak tahu apa yang bakal aku makan beberapa hari ke depan. Jadi, setidaknya kita bisa dapat satu kali makan yang lumayan. Aku baru saja ambil tongkat ini, tongkat hijau yang bagus. Yang aku lakukan adalah mencelupkan tongkat ini ke air supaya nggak terbakar. Aku akan cepat-cepat meruncingkan ujungnya. Kita ambil ikannya, kita tusuk langsung lewat mulutnya, seperti ini. Lalu aku dorong sampai ke ujung. Nah, sekarang ikan kita sudah ada di tongkat. Oke, ayo kita bawa ini ke atas api, ayo. Bakal langsung kita taruh tepat di atas panas itu. Kita pastikan dulu apinya sedikit menyala. Ini dia, ayo sayang, kita punya ikan segar untuk hari pertama. Biar aku jaga apinya tetap menyala, biarkan itu matang. Dia terlihat luar biasa. Oh ya, dia sudah siap. Tongkat kita terbakar, sial. Ayo kita turunkan, angkat langsung dari tongkat kita. Lihat itu, menurutku, ikan pertama, ayo kita coba, ikan mandarin-lau. Biasanya teman-teman, ini cukup jelek rasanya. Aku tidak akan bohong, jadi aku juga tidak tahu harus mengharapkan apa. Kulit luarnya cukup gosong, jadi aku kupas saja. Kalian bisa lihat, dagingnya putih, ayo kita coba. Ikan ini 100% harus diganti namanya bro. Sebenarnya rasanya cukup enak. Aku akan simpan untuk diriku sendiri. Aku tidak akan punya mertua. Ini daging segar sekarang, dan ini salah satunya. Coba deh ikan tupai ini. Teksturnya jauh lebih mudah terurai dibandingkan sweet lip. Sweet lip itu teksturnya lebih mirip ayam. Kalau yang ini gampang banget hancur. Lihat betapa lembutnya. Oke, kalian kasih pendapat kalian. Menurut kalian, aku sudah ambil semua daging dari ikan-ikan itu belum? Kayaknya aku malah lebih suka sweet lip deh. Dagingnya lebih banyak. Kalau ikan tupai itu isinya cuma tulang bro. Nggak ada dagingnya sama sekali. Aku butuh daging yang lezat. Sekarang aku belum puas. Aku lapar banget, apa aja juga bisa aku makan. Tapi besok hari kedua dan kita coba lagi. Guys, aku harus dapat makanan enak besok ya kan? Karena 2 ikan kecil itu cuma cemilan doang. Serius nih, sampai ketemu besok pagi-pagi banget buat hari kedua.
Kita punya senjata baru, medan baru, dan kita nggak bisa dapat ikan itu. Tapi semoga kita bisa dapat hewan lain. Sampai ketemu besok pagi-pagi. Salam sayang. Wuhu. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari kedua dan kita baru saja sampai di salah satu garis pantai tergila yang pernah ada. Bro, hari ini kita harus dapat makanan. Kalian lihat kemarin, itu benar-benar perjuangan berat banget dan kita akhirnya hampir nggak dapat apa-apa. Pagi ini gue lapar banget. Hari ini kita pakai senjata yang benar-benar gila. Ini adalah busur panah bawah air. Ini sebenarnya anak panahnya yang lo tinggal selipin aja ke karet elastis itu, jadi di bawah air. Kita bakal berburu kayak gini, semoga aja kita bisa dapat buruan besar. Tapi guys, ini senjata yang sangat sulit dipakai. Hujan deras turun semalaman, jadi gue nggak tahu seberapa besar peluang kita buat nyalain api. Tapi pertama, mari kita fokus dulu buat coba dapetin ikan atau hewan apapun. Gue sebenarnya belum pernah kesini sebelumnya dan belum pernah jelajahi daerah ini. Jadi gue nggak tahu ada hewan apa aja di luar sana. Semoga nggak ada hiu besar dan semoga ada banyak hewan besar yang bisa kita bidik. Busur dan anak panah, wetsuit basah yang enak. Gue sama sekali nggak tahu kita bakal dapat apa pakai busur dan panah ini. Tapi sekarang gue merasa bener-bener kayak nggak pakai apa-apa. Lihat tuh, kecil banget, ukurannya hampir sama kayak punya gue. Oke, ayo kita masuk ke air, ayo jalan. Iya, gue baru aja meleset dari Squidward, bro. Oke, kita berhasil. Lihat benda ini di sini, bro. Gua nggak percaya. Kalian lihat ini nggak? Ini bulu babi laut raksasa yang baru aja kita tombak. Benda ini benar-benar masih segar. Duduk di gua ini, gue mikir, bro, gue nggak bisa dapat apa-apa pakai panah dan busur di bawah air. Jadi gue harus cari target yang nggak bergerak. Bro, ini pasti salah satu hewan paling gila yang pernah ada. Lihat deh, di dalamnya ada benda kuning terang, dan itu bakal jadi makanan yang bakal kita makan. Itu kantong telurnya alias gonetnya. Gue bahkan gak bisa jelasin betapa susahnya nembak benda itu di luar sana. Lo lihat ikan tenggiri Spanyol raksasa yang lewat tadi, itu beratnya bisa 25 kilo. Gue udah ngarahin ke dia, gue mikir, bro, kalau gue tembak sekarang, tombak gue pasti hilang. Mih emang gak banyak guys, tapi kita bakal buka ini. Benda ini kelihatannya kayak makhluk prasejarah banget. Mungkin serem juga. Yuk kita lihat ada apa di dalamnya ya. Seriusan nih, beneran. Ada cairan kuning terang, mungkin kalian bisa lihat sedikit keluar gitu. Itu letaknya persis nempel di dinding. Kayak hewan yang tadi udah gigit jari saya, itu sebenarnya adalah gonetnya. Dan itu bagian yang seharusnya kita makan. Ayo kita coba, itu makanan kita. Rasanya seperti krim, hampir seperti rasa laut.
Saya sebenarnya kurang suka. Maaf untuk semua orang Kiwi di luar sana, tapi saya lebih suka ikan tenggiri Spanyol yang keren itu. Saya benar-benar sudah ngemil bulu babi ini, teman-teman. Tapi bisa dibilang saya benar-benar tidak puas sekarang. Besok adalah hari terakhir, hari ketiga, dan ini benar-benar taruhan segalanya. Saya benar-benar sudah kehabisan tenaga dan ini semakin sulit. Saya akan bertemu kalian besok untuk hari ketiga. Senjata baru, medan baru, dan semoga ada hewan baru bro, sesuatu yang bagus. Sampai jumpa besok pagi-pagi. Salam sayang, Shackle. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari ketiga dan kita sudah dapat senjata terakhir. Teman-teman, saya benar-benar tidak punya energi. Kalian lihat sendiri betapa beratnya kemarin. Sekarang ada awan badai besar di sekitar kita. Saya sudah keluar sekarang pagi-pagi sekali. Kami menyebutnya pagi buta, yang artinya benar-benar sepagi mungkin teman-teman. Sekarang air laut sedang surut banget di dataran pesisir ini. Dan saya bawa pisau saya, senjata terakhir di tantangan ini. Siapa tahu ada apa di kolam-kolam batu ini. Tapi kita akan mulai menjelajah. Saya rasa saya akan mencoba makan makhluk aneh di sini. Ada banyak genangan air di sini dan semoga kita bisa menemukan makhluk-makhluk keren. Air pasang mulai naik dan sepertinya hujan juga akan turun, jadi kita sedang berpacu dengan waktu. Saya berharap kita bisa menemukan semacam hewan di sini. Pasti ada sesuatu yang bagus di sini, harusnya begitu. Kita harus pergi sedikit lebih jauh ke atas. Garis pantai. Sepertinya airnya sudah terlalu penuh di sini. Ini adalah salah satu garis pantai paling unik yang pernah saya kunjungi. Yang terjadi adalah sebenarnya ada sistem hutan bakau di belakang tanjung itu dan airnya mengalir keluar. Dan saya pernah menemukan banyak hewan keren di garis pantai terpencil ini sebelumnya. Jadi semoga saja kita bisa mendapatkan sesuatu teman-teman. Ini benar-benar akan menjadi ujian terakhir kita. Kalian lihat sendiri kemarin, itu adalah perjuangan terbesar. Jadi sekarang kita benar-benar butuh sesuatu bro, kita butuh banget. Lihat semua ikan di sini bro. Kalau aku punya busur dan anak panah, pasti jauh lebih mudah. Ini gila banget bro, lihat ini. Ini sebenarnya bintang laut, bisa kamu lihat. Lihat cara mereka bergerak, benar-benar luar biasa, mirip seperti gurita. Kebanyakan bintang laut itu geraknya super lambat, tapi yang ini mereka bergerak cepat banget gila, lihat mereka. Kalau aku taruh jariku di situ, lihat dia bergerak, nggak bisa dimakan, jadi kita lanjut jalan. Kita punya belut di sini, kita punya belut, menurutku kita bisa jadikan dia makanan. Dia ada di sini, kamu lihat kan? Tangkap dia. Kalau bisa, kita akan tangkap dia. Yah, kita dapat dia. Oh tidak, dia pergi, itu dia pergi. Itu dia pergi. Dia di bawah batu ini, dia di bawah batu ini, dia di bawah batu ini. Aku nggak bisa memasukkan jariku ke bawah karena dia akan menggigitku. Tapi dia pasti akan keluar dari suatu tempat. Oh, dia masih di bawah sana. Ini dia. Yah, aku dapat dia. Baru saja aku tekan dia dengan pisau. Kita di sini, teman-teman. Kalian lihat dia di sana? Aku baru saja menekannya. Dia mencoba menggigit pisauku, teman-teman. Mencoba menggigit pisauku. Keluarkan dia. Ayo kawan, ayo. Aku tidak mau menyakiti kalian lagi. Oh, tidak. Kita kehilangannya. Di mana dia? Di mana dia di sana? Dia di sana. Dia tepat di sana. Kita bisa menangkapnya. Wah bro, lihat air pasang itu sedang masuk. Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku tadi hanya berlari mengejar belut itu dan aku baru saja melukai diriku sendiri. Lihat ini. Aduh bro. Aduh, kakiku benar-benar sakit dan sepertinya kita kehilangan makanan kita. Dia bersembunyi di bawah sini bro. Aku sudah memutuskan kita harus terus bergerak teman-teman, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku sedang berjalan tanpa alas kaki di perairan dangkal ini sekarang dan aku baru saja melihat salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Baiklah, aku melangkah sangat hati-hati dan itu dia. Di sana ada siput kerucut, salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Kalian bisa lihat ada duri yang keluar darinya. Dan kalau aku tertusuk oleh itu, aku benar-benar mati bro. Mereka menyebutnya siput rokok, karena katanya kalau kamu kena salah satu dari ini, kamu mati lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan sebatang rokok. Itu bukan lelucon. Baiklah, kita akan menyelipkannya di bawah batu karena aku tidak mau menginjak itu. Kita menemukan beberapa tiram di dataran dangkal. Aku akan membuka tiram ini. Nah, ini dia. Sedikit nutrisi, sedikit tiram. Kebanyakan cangkang, entah kenapa. Yang itu benar-benar alot dan sangat-sangat creamy. Aku nggak suka yang itu ya, itu nggak gampang ditelan sama sekali. Rasanya kayak nyangkut di tenggorokan bro.
Sebenarnya ada gurita di dataran ini guys, dan yang mereka lakukan adalah mereka menangkap kepiting-kepiting ini dan benar-benar menghisap semua nutrisi dari capit-capitnya. Kalian bisa lihat di situ ada lubangnya, itu memang dari gurita, oke? Itu tanda bagus, artinya ada kepiting dan gurita di sini yang bisa kita temukan. Oh, kita dapat belut lagi. Lihat belutnya, coba kita lihat apakah kita bisa menangkapnya. Waduh, lihat dia. Dia ada di bawah potongan karang kecil di sini. Aku akan coba menusuknya, rencana serangan, oke, bisa kita balikan. Dan begitu kita balikan, kita harus pukul dia. Bro. Oh, itu dia. Kita melewatkannya. Dia ada di bawah sini entah di mana. Itu satu lagi yang gagal kita tangkap. Tidak, itu usaha yang sangat lemah dari saya barusan ya. Kalau saya tidak bisa mendapat tusukan yang pas, saya lebih baik membiarkan dia hidup dan membiarkan dia pergi. Jadi, saya sebenarnya bisa saja bertarung dengan batu itu, mencoba menusuknya dari bawah, tapi tahu tidak, dia memang pantas mendapatkan kebebasannya. Siapa sangka, mengejar belut di kolam pasang surut bisa begitu menyenangkan. Baiklah, ayo lanjutkan. Gue emang aneh banget bro, kebanyakan hewan yang kecil-kecil di sini, kayak gurita cincin biru, siput kerucut, sama bulu babi, terus ada ikan lepuk juga bro, mereka bisa bikin lo tumbang. Jalan di sini jauh lebih serem daripada berenang di laut bareng hiu. Lihat deh, ini gila banget bro, itu sebenarnya bintang laut. Yang mereka lakukan itu, mereka ngeluarin semua kaki-kakinya gitu. Dan mereka lagi nangkep partikel-partikel makanan. Karena air pasang surut datang dan pergi, yang gue pikirin sekarang, gue rasa kita harus jalan sepanjang garis pantai ini ke arah tempat sistem mangrove bermuara. Dan dari sana, semoga saja lewat upaya nekat terakhir ini kita bisa nemuin semacam hewan. Oke, ayo kita ke sini. Astaga bro, badai di luar sana ngamuk banget kayak banteng di toko keramik. Semoga aja itu nggak nyamperin kita. Kalau nggak, gue bisa kesambar petir. Nyari belut kayaknya jadi pilihan yang lumayan bagus buat gue. Ya ampun guys, itu kepiting lumpur keluar dari bakau di belakang gue. Oke, gue bakal tusuk dia pakai pisau gue. Yah, gue dapet dia. Oh tidak, dia nyoba nyerang gue. Gue udah bunuh dia, gue bakal bunuh dia. Lihat tuh, kita beneran dapat kepiting lumpur. Gue tusuk punggungnya pakai pisau, lo bisa lihat tuh, langsung gue matiin di situ juga. Itu makanan. Gue nggak percaya. Tadi gue lagi petik ini buat makanan, terus gue lihat ada benda gelap di kolam pasang surut ini. Ternyata kepiting lumpur. Gila, lihat tuh, dia kayak habis berantem. Kita cabut dari sini bawa makanan kita. Saatnya masak si kepiting ini. Guys, gue gak percaya kita nemuin hewan ini. Biasanya lu nemuin ini di dataran lumpur begini. Kayaknya dia ke bawah arus terus kejebak pasang. Dan gue berhasil ngabisin dia. Tapi lihat tuh capitnya. Gue tusuk badannya pakai pisau. Dan itu sebenarnya tempat sistem saraf pusat mereka di hewan ini. Nah, hewan ini punya kadar testosteron tertinggi kedua dari semua hewan setelah banteng. Nah, itu di situ, itu bakal jadi camilan buat kita di hari ketiga. Ya, gue pegang ini kayak piala. Ini nggak bakal jadi masakan biasa. Gue punya ide paling gila, oke? Kalian bisa lihat dia udah mati total sekarang. Jadi, yang bakal gue lakukan adalah membersihkannya. Di sini. Mereka punya lipatan kecil, ada bentuk V kecil di situ, bukan kantung besar. Yang artinya, ini sebenarnya jantan. Yang akan gue lakukan adalah memasukkan jari gue tepat di bawah lipatan itu dan gue akan menariknya ke atas. Cukup baik? Siap? Oke. Langkah pertama. Kita harus menyalakan api guys, tapi kita sebenarnya tidak akan memasak kepiting ini di atas api. Kita punya banyak kayu di sini. Sempurna. Kita butuh sesuatu yang ringan, kering, sesuatu yang bisa menangkap percikan api. Mudah saja, ini sempurna guys. Tersembunyi di bawah pohon-pohon ini tetap kering dan bagus. Apa ini di sini? Baru saja menemukan sedikit deodoran di pantai, isinya sudah habis. Tapi bro, aku butuh ini sekarang. Aku keringetan banget sekarang. Kita akan mencoba sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Untungnya kita ada di pulau tropis. Aku baru saja mengambil kelapa hijau ini dari pohon yang rendah di sana. Dan yang akan kita lakukan adalah membukanya. Kita akan mencoba melihat apakah kita bisa memasak kepiting di dalam kelapa ini. Kita sudah membukanya, sepertinya ini akan berhasil. Ambil yang ini, taruh saja di situ.
Seekor kepiting bakau raksasa di dalam kelapa untuk menutup hari terakhir. Wah, ini bakal keren banget. Oke, teman-teman. Kita sudah menyiapkan 3 batu di sini. Yang akan kita lakukan adalah mengambil kelapa kita dan meletakkannya di atas batu-batu itu, tepat di situ. Kita punya inti kelapa, masukkan ke dalam kelapa kita. Butuh waktu lama untuk memasak ini, jadi yang saya lakukan adalah mengeluarkannya dari kelapa di atas api, lalu saya masukkan lagi ke dalam kelapa. Biarkan mendidih sebentar, lalu saya ulangi prosesnya. Tapi saya rasa ini sudah hampir matang, kelihatannya bagus. Oke, mari kita angkat. Wah, panas banget bro. Lihat itu, warna oranye terangnya sudah hilang. Itu tandanya sudah matang. Kita buka saja, lihat bagaimana hasilnya. Lihat semua dagingnya itu. Oke, ayo kita coba, kita cicipi dulu. Wah, Jujur saja, ini benar-benar meleleh di mulut. Rasanya enak banget, ini benar-benar daging yang paling manis yang pernah ada. Enak banget. Kalau kalian suka yang satu ini, tolong dukung dengan like dan subscribe. Dan saya akan ketemu kalian di petualangan liar berikutnya. Terima kasih banyak.